Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam alal anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. I'lamu anna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwatul iman, bapak-bapak serta ibu-ibu, jemaah majelis taklim yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah telah memberikan anugerah kepada kita, menuntun jiwa kita menuju kebaikan dan memberikan tambahan nikmat kepada kita untuk mengikuti kebaikan ini. Jadi bukan sekedar Allah tunjukkan kepada kita kebenaran, tetapi Allah berikan kekuatan kepada kita untuk mengikuti kebenaran. Ini merupakan nikmat yang besar sekali. Oleh karena itu Nabi SAW ketika berdoa tidak hanya cukup meminta petunjuk tentang kebenaran. Ya, jadi Rasulullah SAW ketika berdoa tidak hanya meminta kepada Allah ditunjukkan kebenaran, tidak hanya melihat kebenaran, tetapi diberi kekuatan untuk mengikuti kebenaran. Dalam salah satu doa beliau mengatakan, Allahumma arinal haqqa haqqa. Ya Allah, tunjukkan kepadaku yang benar itu benar. Ya, yang benar itu benar. Sebab ada kalanya yang benar dianggap salah oleh manusia, atau sesuatu yang salah dianggap benar oleh manusia. Makanya Nabi minta petunjuk kepada Allah, tunjukkan kepadaku yang benar itu benar. Setelah itu apa cukup? Tidak, gak cukup mengetahui kebenaran, gak cukup tahu yang benar. Doa berikutnya, warzuqna ittiba'ah, berikan kekuatan kepadaku untuk mengikuti kebenaran. Karena tidak setiap orang yang tahu kebenaran mau dan bersedia mengikuti kebenaran. Ini catatan penting bagi kita semua. Kemudian doa yang kedua, Nabi mengatakan wa arinal batilan batila, tunjukkan kepadaku yang batil itu benar-benar batil. Mana yang hakikat batil itu? Kenapa? Karena bisa jadi kebatilan itu disetting oleh manusia menjadi kebenaran. Makanya Nabi minta petunjuk kepada zat yang maha benar, yang maha tahu tentang kebenaran, untuk ditunjukkan yang batil itu batil. Setelah itu apa kata Nabi? Wa rzuqna ijtinabah, berikan kemampuan kepadaku untuk menjauhi kebatilan itu. Karena tidak setiap orang tahu batil mau menjauhi kebatilan itu. Ya, tidak setiap orang yang tahu kebatilan menjauhi kebatilan itu. Nah, ini penting sekali. Oleh karena itu ikhwatul iman, jadi kalau hari ini
kita diberi petunjuk Allah tentang hidayah kebenaran dan mengikuti kebenaran. Ini merupakan nikmat yang teramat agung dari Allah. Mari ini kita jaga, kita pelihara, kita jaga, dan kita harapkan agar perjalanan hidup kita selalu berada di atas kebenaran, dan pada saat kembali kepada Allah pun berada di atas kebenaran. Ikhwatul iman, rahimani wa rahimakumullah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Materi yang akan kita bahas pada malam ini menindaklanjuti pembahasan kitab Muqawimat Adaiyah An-Naji Ilallah, yaitu pilar-pilar kesuksesan dakwah, sampai pada bab pertama Mabahath Ar-Rabi, pembahasan yang keempat tentang turuqu taqsilul ilm, jalan-jalan untuk meraih ilmu. Ya. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas berapa poin? 2 apa 3? Hilang catatannya. Berapa? 2 poin. Yang pertama apa? Apa? Masuk gitu. Apa? Meminta kepada Allah, berdoa agar diberikan ilmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya tolong diingat-ingat. Enggak dicatat enggak apa-apa, yang penting waktu ditanya itu bisa tuh. Enggak nyatet, enggak hafal, ini musibah ini. Imam Syafi'i kan udah pesan qayyidul ilmu bil kitabah. Simpanlah ilmu itu dengan catatan. Ya, karena hilangnya ilmu itu lebih cepat daripada kuda yang tidak ada talinya. Cepat, Pak. Ya. Dan ini menunjukkan keseriusan kita untuk takut kehilangan ilmu ini. Ini bentuk-bentuk rasa takut kita kepada hilangnya ilmu. Nah, jadi yang pertama adalah an yus'alal abdu rabbahu lil ilman nafi'. Hendaknya seorang hamba berdoa kepada Allah agar diberikan ilmu yang bermanfaat dan minta tolong agar mendapatkan kesuksesan dalam thalabul. Yang kedua, al-ijtihad fi thalabil ilm, yaitu bersungguh-sungguh di dalam thalabul ilm, serius di dalam thalabul ilm. Ya, saya berharap teman-teman kalau udah jadwal kajian itu masuk ke dalam masjid. Jadi jangan sampai di sini pengajian duduk-duduk di teras duduk depan, itu nggak bener itu. Ya, antum meremehkan ilmu ini dan meremehkan pahala yang ada di dalam ini. Nyari dosa apa lagi, ikhwah? Nah, nyari dosa apa lagi? Jangan dilakukan lagi. Saya sudah lama mendengar peristiwa ini dan ini tidak baik. Ya. Jadi kalau ada thalabul ilmu, duduk di dalam thalabul ilmu. Karena ilmu itu sangat mahal. Ilmu itu tidak ada sesuatu yang mengungguli ketinggian ilmu ini. Ilmu ini merupakan warasatul anbiya, warisan para nabi. Jadi kalau antum duduk di sana berarti mengambil warisan para nabi. Lalu bagaimana kita akan meremehkan? Bagaimana umat ini akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala kalau ilmu sudah diremehkan? Apalagi kalau dibahas itu Al-Qur'an. Pantaskah seorang thalabul ilmu meremehkan Al-Qur'an? Siapapun yang menyampaikan. Pantaskah? Coba antum renungkan, pantaskah? Tidak ada lain, itu kerendahan diri kita, kepician pola pikir kita. Dan itu penyakit yang ada di dalam diri seorang thalabul ilm. Tidak boleh itu terjadi. Tidak boleh itu terjadi. Anda meremehkan ilmu, meremehkan Al-Quranul Karim. Subhanallah. Ada dosa lebih buruk dari itu? Hah? Gak ngaji dalam, oh di sini aja. Masya Allah. Kita ingat hadis tentang Jibril itu. Bagaimana Jibril mendatangi Nabi SAW, mendekatkan dirinya, menempelkan lututnya ke lutut Nabi SAW, dan takzimnya kepada ilmu ini. Memang makanya umat tidak akan dimuliakan. Umat thalabul ilmunya aja begitu, ahli sunnahnya aja begitu, meremehkan ilmu. Bagaimana umat ini akan ditolong dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala?
Maka minta tolong kesadaran teman-teman, ya, ikhwan-ikhwan semua. Jadi kalau sudah ada majelis taklim, hadir duduk di dalam, kita akan mendapatkan keberkahan ilmu ini. Ya, bukankah kita tidak ingin mendapatkan tempat kemuliaan? Ya, kalau duduk di luar, mungkin orang tua, lansia mungkin wajar. Seperti di satu masjid ada satu musola, satu masjid yang kita bina itu tidak banyak orang, tapi lansia semua yang datang itu. Itu kalau duduk di teras, Pak, nggak mau di dalam. Kenapa? Kalau di dalam gemerebek, suaranya nggak dengar gitu. Kalau di luar jelas gitu. Sampai tak bilang, ayo Pak masuk Pak. Mboten Ustaz, mboten kepiren nek deket. Kalau di luar jelas suaranya dengan. Tak guyoni, engko nang omahe tambah jelas maneh. Ya. Ini lansia, jadi mungkin wajar itu. Tapi kalau kita masih muda, lalu duduk di luar, kira-kira mendapatkan doa malaikat enggak? Nah, lalu kita nggak apa-apa, nggak didoain malaikat. Apa begitu hati antum? Subhanallah. Ini futur, akhi. Ini futur. Jangan diteruskan. Ya, jadi kalau ada majelis taklim, muliakan. Ya. Jadi bersungguh-sungguh dalam thalabul ilm, dan itu sudah kita terangkan. Nah, sekarang kita masuk poin yang ketiga. Apa langkah yang ketiga agar kita diberikan ilmu yang bermanfaat? Ijtinabu jami'il ma'as bitaqwallahi ta'ala. Menjauhkan diri dari semua kemaksiatan-kemaksiatan dengan cara bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini langkah yang ketiga, menjauhkan diri dari perkara-perkara maksiat dengan cara bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa inna dzalika min a'dhamil wasail ila husulil ilm. Karena yang demikian itu, ya, dengan cara menjauhkan diri dari maksiat itu merupakan a'dhamul wasail. A'dhamul wasail, yaitu cara atau sebab atau perantara yang paling utama ila husulil ilm, untuk menghasilkan dan mendapatkan sebuah ilmu. Dengan cara seperti itu, menjaga diri dari kemaksiatan-kemaksiatan kepada Allah, baik itu maksiat mata, atau maksiat telinga, atau maksiat mulut, atau maksiat hati. Kita jaga agar apa? Agar dengan mudah kita mendapatkan ilmu. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah 282. Al-Baqarah ayat 282. Itu surat panjang, ayat panjang. Pada kalimat yang terakhir, kita ambil dalil yang terakhir, ya, pada ayat tersebut. Ya, di dalam ayat atau kalimat yang terakhir terdapat pada surat pada ayat tersebut 282 ini, Allah menyatakan apa? Wattaqullah wa yu'allimukumullah wallahu bikulli syai'in alim. Ya, wattaqullah wa yu'allimukumullah wallahu bikulli syai'in alim. Wattaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, bertakwa kepada Allah itu bagaimana? Yang dimaksud bertakwa kepada Allah itu bagaimana? Kalau kita ambil tafsir dari surat Al-Imran ayat 102, cara bertakwa yang benar dalam versi Al-Quran adalah ittaqullaha haqqa tuqatih. Bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benarnya bertakwa. Yaitu cara bertakwa yang benar menurut Al-Quran. Ya, bertakwalah kamu kepada Allah dengan takwa yang sebenar-benarnya. Nah, takwa yang sebenar-benarnya itu bagaimana maksudnya? Qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, berkata sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu an ketika menafsirkan surat Al-Imran ayat 102 ini. Apa artinya? Yang dimaksud takwa yang sebenar-benarnya takwa itu meliputi 3 hal. Beliau mengatakan yang pertama adalah
ayyuta'a fala yu'sa. Hendaknya Allah selalu ditaati dan tidak boleh dimaksiati. Ini yang pertama. Hendaknya Allah senantiasa ditaati dan tidak boleh dimaksiati. Itu yang pertama. Yang kedua, an yudhkara fala yunsa. Hendaknya Allah senantiasa diingat dan jangan pernah dilupakan. Ya, hendaknya Allah senantiasa selalu diingat dan jangan sampai Allah dilupakan. Banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Basahi lisan kita dengan zikir, murajaah Al-Qur'an, nambah hafalan atau zikir-zikir yang merupakan bagian dari kalimatut thayyibah. Ya, di waktu-waktu longgar kita. Ini. Kemudian yang ketiga adalah an yushkara fala yukfar. Hendaknya Allah senantiasa disyukuri dan jangan sampai dikufuri. Ini cara bertakwa yang benar. Ya, jadi meliputi berapa tadi? 3 perkara. Yang pertama, hendaknya Allah senantiasa ditaati dan tidak boleh dimaksiati. Hendaknya Allah senantiasa diingat, tidak boleh dilupakan. Hendaknya Allah senantiasa disyukuri dan tidak boleh dikufuri. Itu makna ittaqullaha haqqa tuqatih. Nah, kalau kemudian sudah demikian bertakwa seperti ini, kita selalu taat kepada Allah dan menjauhi perkara-perkara yang dilarang oleh Allah dan tidak meremehkan dosa-dosa kecil. Jadi takwa itu adalah orang-orang yang tidak meremehkan dosa-dosa kecil. Dikatakan oleh Imam Abu Darda, oleh sahabat Abu Darda radhiyallahu an, tamamut taqwa, puncak daripada ketakwaan, ayyattaqiyal 'abd, bahwasanya seorang hamba bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Bahwasanya seorang hamba bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dari sesuatu sebesar zarrah. Dari sesuatu sebesar zarrah. Kemudian dijelaskan oleh Imam Ibnu Rajab rahimahullah taala fi Jami'il Ulum wal Hikam, di dalam kitabnya Jami'ul Ulum wal Hikam, beliau mengatakan qad bayyana lakum, sudah dijelaskan oleh Allah kepada kalian di dalam tafsir surat Al-Zalzalah. Kita simak surat Al-Zalzalah. Ini puncak daripada ketakwaan. Ya, puncak dari ketakwaan. Dalam surat Al-Zalzalah pada ayat yang terakhir, ayat yang ke berapa itu? 7 dan 8. Ya, dan ini penjelasan makna daripada puncak ketakwaan itu. Puncak ketakwaan itu ditafsirkan di dalam ayat ini. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Nah, jadi puncak ketakwaan itu adalah faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Apa maknanya? Ya. Barang siapa yang melakukan suatu amal sebesar zarrah dari suatu kebaikan, dia akan melihat. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa seorang hamba tidak boleh meninggalkan, ya, tidak boleh meninggalkan sekecil apapun kebaikan untuk dikerjakan. Ya, tidak boleh seorang hamba meremehkan sekecil apapun kebaikan untuk dikerjakan. Wala tahqiranna syai'an minal khairi an taf'alah, kata beliau. Jangan sekali-kali engkau remehkan dari kebaikan ini untuk kamu kerjakan. Kenapa? Ya roh, kamu akan melihat pahala yang akan diberikan Allah kepadamu dari kebaikan itu. Makanya seorang sahabat tidak ada seorang pun meremehkan kebaikan, apalagi amal-amal utama ini. Tidak ada seorang pun. Kenapa? Ya roh. Ya roh, dia melihat balasan yang disiapkan oleh Allah dari kebaikan itu. Dan kalau kebaikan itu dibalas oleh Allah, dimuliakan Allah, walaupun amal itu sekecil apapun, itu akan dilipat gandakan menjadi amal-amal yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apabila mengerjakannya dengan ikhlas, mengerjakannya dengan baik, sesuai dengan sunnah, amal yang kecil itu akan dilipat gandakan menjadi amal-amal yang utama. Sebagaimana pernyataan Imam Ibnu Mubarak
Apa kata beliau? Rubba amalin saghirin ta'zimuhu an-niyah. Ya, rubba amalin saghir, berapa banyak bisa jadi amal-amal yang kecil, amal-amal yang sederhana itu akan dianggap besar oleh Allah karena benarnya niat ini. Karena benarnya niat. Kemudian sebaliknya, wa rubba amalin kabirin tusghiruhu an-niyah. Bisa jadi amal-amal itu besar, amalan-amalan itu utama, tetapi dianggap kecil oleh Allah karena buruknya niat. Maka seorang muslim yang benar, yang paham dengan ayat ini, tidak mungkin dia meremehkan amal-amal itu. Sekecil apapun amal tersebut, karena itu akan diberi balasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara. Artinya apa? Fala tahqiranna syai'an minal khair. Jangan engkau remehkan sekecil apapun dari kebaikan. At-taf'alah, untuk kamu kerjakan. Faman ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Fala tahqiranna syai'an minasyarr an yattaqiyah. Jangan pernah engkau remehkan sekecil apapun dari keburukan. Ya, jangan engkau remehkan sekecil apapun dari keburukan. Karena untuk kamu tinggalkan, untuk kamu tinggalkan. Maka disebutkan oleh Imam Ibnul Mu'tas. Apa kata beliau? La tahqiranna saghiratan. Imam Ibnul Mu'tas mengatakan, jangan pernah engkau sepelekan dosa-dosa ini. Jangan pernah engkau remehkan dosa-dosa ini. Kenapa? Fa innal jibal minal hasa. Karena gunung itu besar, itu tersusun dari kerikil-kerikil yang kecil. Imam Adz-Dzahabi menyusun kitab Al-Kabair. Salah satu dosa besar itu adalah dosa-dosa kecil yang dianggap biasa. Masya Allah. Jadi jangan remehkan kita. Ya, makanya ketakwaan orang-orang yang alim, orang-orang muslim, orang-orang yang soleh, mereka betul-betul menjaga diri dengan ketakwaan kepada Allah dan menjaga perintah Allah, menjaga sunnah Nabi SAW, dan mereka berupaya untuk menjalankannya dan berusaha menjauhkan perkara-perkara yang terlarang. Bahkan mereka meninggalkan hal-hal yang mubah karena takut terhadap dosa ini. Saya ulangi, bahkan mereka meninggalkan perkara-perkara yang mubah karena takut terjebak kepada dosa. Seperti apa? Main sepak bola. Boleh apa enggak? Boleh. Tapi kalau menjelang adzan baru berhenti, maksiat antum sudah. Maksiatnya di mana? Hah? Pernah sepak bola enggak? Enggak pernah. Ini wajah-wajah kurang sehat ini. Ya, kalau antum sepak bola silakan, futsal, monggo silakan. Tapi hati-hati, jangan sampai olahraga ini kemudian merampas kewajiban ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi harus bagi waktu ini, dilihat waktunya ini. Masa menjelang adzan antum masih sepak bola? Kalau di lapangan tuh enggak ono petengi, Mas. Padang terus soalnya. Ya apa enggak? Enggak terasa kita larut karena sepak bola itu, senang kita di sana. Lalu begitu berarti Allahu Akbar, antum baru berhenti. Supaya ini maksiat. Paham ini? Ini kenapa? Meremehkan waktu dan kemudian menyepelekan tentang kewajiban. Dan ini perkara mubah yang membawa dosa itu akhirnya. Makanya hati-hati. Ya, nonton sepak bola, boleh apa enggak? Tapi kalau mulainya jam 2 antum tetap belani, la haula wala quwwata. Antum pernah enggak belani tahajud kayak begitu? Murojaah jam 2 gitu pernah enggak? Ngerasa jam 2, jam 7 awan enggak tahu. Terus sepak bola sampai dibelani seperti itu. Loh gitu loh. Coba antum renungkan, apa sih manfaatnya, apa faidahnya? Antum puja-puja itu pemain itu gak kenal sama antum, tahu nggak? Nggak peduli antum puji, antum nggak peduli. Antum nggak pernah dikasih apapun oleh mereka. Dan saya masih ingat dengan nasihatnya Ustaz Zainal Abidin, kalau antum terjebak dengan pola olahraga seperti itu, ada akidah walak barok yang cacat. Nah, kena antum ya. Cinta Messi itu Yahudi. Antum mencintainya dan antum mendoakan kesuksesan kepadanya. Tuh kena barok antum. Kenapa enggak? Kenapa enggak? Enggak terasa di situ. Makanya saya sendiri tuh suka olahraga, tapi kalau udah masuk begitu ya apa manfaatnya? Kalau guyonannya Ustaz saya itu penggane wong bingung. Nang bal situ dikejar, tiket wong kalau direbut mana?
Lah mending nyekel bal situk-situk kan enak garoyoan. Ya, sama dengan bulu tangkis, enggak mau bualek nomane. Ya cek tiga saya mari. Boleh silakan olahraga, tapi harus diingat ya, perlu dijaga. Satu, menjaga lisan. Karena kata-kata itu kadang-kadang muncrat, omongan-omongannya enggak benar itu. Benar apa enggak? Dan menjaga sportivitas. Dijegal, ya kudu robo aja enggak apa-apa. Soalnya antum punya karate sak lah gitu. Tendang maksudnya. Ya, kalau dulu saya masih bergabung di tarbiyah itu sepak bola syar'i ya. Sepak bola syar'i. Ketendang blek, bola lari kita nulungi teman. Masya Allah afwan gitu. Jadi minta maaf rangkul-rangkul bolanya melayu Ustaz. Ini sepak bola syar'i, konyol jadinya. Lawan jatuh ditulungi dulu bolanya hilang. Ya, jadi ini dijaga ikhwah. Ya, ini dijaga. Jangan sampai kita larut dalam hal-hal seperti itu. Makanya ini bisa menjadikan terjebaknya kita di dalam kemaksiatan yang terselubung. Nah, karena ini ketelitian kita alul ilm, para thalabul ilm. Makanya Allah mengatakan wattaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah. Wa yu'allimukumullah, Allah akan berikan pengajaran kepadamu, Allah akan berikan ilmu kepadamu kalau kamu sudah bertakwa. Dengan cara bagaimana? Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh sahabat Abdullah ibnu Mas'ud tadi. Ya, jadi kalau kita jaga kemaksiatan kita jauhi kemaksiatan, Allah akan memberikan ilmu kepada kita. Allah memberikan kemampuan kepada kita untuk memiliki dan memahami ilmu. Ini syaratnya. Kemudian dalil yang kedua di dalam surat Al-Anfal ayat 29. Ya. Surat Al-Anfal surat 8 ayat 29. Allah Subhanahu wa taala menyatakan di situ, ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqanan. Ya. Di situ Allah sebutkan, wahai orang-orang yang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertakwa itu dalam konteks apa? Dua hal menurut syariat. Jadi kalau takwa menurut bahasa itu artinya apa? Kalau takwa menurut bahasa itu dari kata-kata waqa atau al-wiqayah. Ya, artinya menjaga, hati-hati, waspada, itu menurut bahasa. Adapun takwa menurut syariat adalah imtithalu awamiri wajtinabu, nah, menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi. Nah, kalau ini sudah kita jalankan dengan baik, apa kata Allah? Yaj'al lakum furqanan. Allah akan menjadikan kepadamu kemampuan untuk membedakan sesuatu yang hak maupun sesuatu yang batil. Disebutkan oleh muallif, wahada, ayat ini wadih, jelas sekali. Ya. Bayyana anna man ittaqallaha ja'ala lahu ilman yufarriqu bihi bainal haqqi wal batil. Ayat ini menjelaskan, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan kepadanya ilmu. Allah akan jadikan kepadanya, berikan kepadanya ilmu, kemampuan untuk membedakan bainal haqqi wal batil. Sebagaimana telah dijelaskan dalam tafsir Ibnu Katsir. Walihada, oleh karena itu qala Abdullah ibnu Mas'ud, berkata sahabat Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu an, inni la ahsabu anna ar-rajula yunsal ilm qad alimahu bid-danbi ya'malu. Masya Allah. Sesungguhnya aku meyakini bahwasanya seseorang akan mudah melupakan ilmu. Ini kata sahabat Ibnu Mas'ud. Aku yakin, katanya, kalau seseorang itu kok mudah melupakan ilmu, itu tidak lain adalah karena dosa yang telah dia kerjakan. Dari ilmu yang sudah diketahui dia lupakan, maka itu tidak lain karena dosa yang telah dia lakukan. Masya Allah. Maka pengaruh dosa ini besar sekali, ikhwah. Dan itu bisa kita lihat secara lengkap di dalam kitab Ad-Dawa yang ditulis oleh Imam
Ibnul Qayyim. Bagaimana beliau menjelaskan secara rinci dampak-dampak daripada kemaksiatan kepada hati, kepada badan, kepada masyarakat. Itu luas sekali pengaruhnya maksiat itu. Ya. Nah, jadi sahabat Ibnu Mas'ud mengatakan, aku meyakininya bahwa seseorang mudah melupakan ilmu yang telah dia ketahui itu disebabkan karena dosa yang telah dia kerjakan. Kemudian berkata waqala al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala. Berkata Imam Syafi'i rahimahullah taala. Syakautu ila Waqi, aku mengadu kepada Imam Waqi. Ya. Jadi Waqi ini adalah Imam Waqi bin Ibnul Jarrah, salah seorang dari gurunya Imam Asy-Syafi'i, Al-Imam Al-Hafidh Muhaddis Al-Iraq. Ya, Masya Allah. Jadi aku mengadu kepada Imam Waqi tentang su'i hifdi, tentang buruknya hafalanku. Jadi Imam Syafi'i ada sesuatu yang terlupakan dalam hafalan. Kemudian beliau mengadu kepada Imam Waqi. Kenapa dia bisa mengalami demikian ini? Fa'arsadani, maka Imam Waqi membimbingku, memberikan bimbingan kepadaku, ila tarkil ma'asi, agar aku meninggalkan maksiat-maksiat. Masalah kira-kira maksiat apa yang dilakukan oleh Imam Syafi'i? Kira-kira maksiat apa yang dilakukan oleh Imam Syafi'i? Masya Allah. Ini konon kabarnya. Itu Imam Syafi'i itu tanpa sengaja melihat betis wanita yang tersingkap kena angin. Lihat betis itu apalannya merotoli. Kalau antum mendelik gimana? Makanya salah satu faktor kenapa kita menghafal sulit, coba evaluasi. Mungkin makanan kita belum bersih dari yang haram atau subhat. Coba evaluasi benar. Terus mata kita mungkin masih suka menonton barang-barang yang tidak halal untuk dilihat. Atau telinga kita mendengarkan suara-suara yang tidak boleh didengar. Ya, kadang-kadang kita ini kalau pas sendirian itu kangen dengan masa lalu itu. Akhirnya dengarkan musik. Ya, walaupun Islami. Nah, musik Islami. Ya, ada nasyid yang masyhur, ada viral. Kok apa lagunya enak didengar, bisa nangis gitu kan. Orang akhirnya apa? Hampir tiap hari dia murojaah nasyid itu. Ya. Iya, dia ulang-ulang, dia enak memang, dia bikin nangis. Apalagi orang-orang kafir senang gitu, Masya Allah. Kenapa bukan Quran yang membuat kita menangis? Kenapa kok syair yang membuat kita menangis? Kenapa ketika dibaca Al-Quran tidak ada yang menangis kita? Ya, itu pertanyaan besar, ikhwah, pertanyaan besar. Ya, maka Imam Syafi'i mengatakan fa'arsadani ila tarkil ma'asi, maka Imam Waqi memberikan bimbingan kepadaku agar aku meninggalkan kemaksiatan. Ibu-ibu tolong ya diperhatikan apa itu kemaksiatan dari mulai lisan, membicarakan orang lain, ghibah dan macam-macam, coba diperhatikan. Kemudian wa akhbirni, lalu Imam Waqi memberitahukan kepadaku, mengajarkan kepadaku, memberikan kabar kepadaku, bi anna ilmallah nur, sesungguhnya ilmu Allah itu adalah cahaya. Ya, Imam Waqi memberitahu kepadaku bahwa ilmu Allah itu adalah cahaya. Wa nurullah, dan cahaya Allah la yudali asi, tidak akan diberikan kepada orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang-orang yang bermaksiat, yang jiwanya dipenuhi dengan keburukan-keburukan, yang dipenuhi dengan kedurhakaan kepada Allah, khirmani anil ilm, dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim, terhalang untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Terhalang daripada ilmu yang bermanfaat itu karena maksiat yang kita lakukan. Wa qala Imam Malik lil Imam Syafi'i rahimahumullah taala. Berkata Imam Malik kepada Imam Syafi'i, apa kata beliau? Inni arallah qad ja'ala fi qalbika nuran. Masya Allah. Ketika Imam Syafi'i murojaah di hadapan Imam Malik selaku gurunya, Imam Malik kagum kepada hafalan Imam Syafi'i ini.
Lalu apa? Beliau mengatakan, inni arallah qad ja'ala fi qalbika nuran. Sungguh aku melihat Allah telah menjadikan cahaya di hatimu, hai Syafi'i. Musa itu cerdas sekali, Pak, cerdas sekali, Masya Allah. Aku melihat Allah telah menjadikan cahaya iman di dalam hatimu. Fala tudfi'uhu bidzulmatil maksiat. Jangan kau padamkan dengan gelapnya maksiat. Maksiat itu menyebabkan kegelapan hati. Ya. Nah, makanya sekecil apapun perkara-perkara yang nggak baik, ayo kita cek. Terutama ini loh ya, kayak WA, ibu-ibu, terutama ibu-ibu. Udah kalau ibu-ibu sudah pegang WA, ini Masya Allah kayak orang iktikaf, anteng gitu kan apa? Ngalang-ngalang murojaah Quran nggak pernah dibaca. Makanya suami istri harus ta'awun ini, diingatkan istrinya. Saya tahunya istri saya itu ikut grup, tapi alhamdulillah insya Allah selamat ya, selamat. Karena nggak terlalu nih dibatasi. Enggak, aku cuma ini loh pas informasi. Jadi saya lihat betul memang jarang megang WA itu. Apalagi kalau musyawarah jarak jauh itu Masya Allah. Musyawarah jarak jauh itu bisa satu orang itu 300 kiriman, satu orang nih ngirim itu loh. Terus kalau gak ini liane ta, wahai pengajian gak gelem ngaji nih esok WA terus. Ya, makanya ibu-ibu yang terutama wali-wali murid ini diadakan program kalau bisa ya. Jangan dibiarkan bermajelis sendiri, mereka gak karu-karuan nanti. Baik, jadi pengaruh maksiat sangat besar sekali. Ya, pengaruh maksiat besar sekali dan lebih lengkapnya nanti bisa dilihat di dalam kitab Ad-Da' wa Dawa. Ya, itu lebih lengkapnya lagi. Yang jelas maksiat itu bisa menghalang-halangi ilmu dari hati seseorang. Kemudian waqala Umar ibnul Abdul Aziz, berkata Umar bin Abdul Aziz rahimahullah taala, khamsun idza akhta al-qadi minhunna khitatan kana fi wasimah. Masya Allah. Wasimah huwa aiban. Ada lima perkara. Apabila salah satu qadi ini ya hilang salah satunya dari lima perkara ini, maka ini merupakan aib bagi seorang hakim. Qadi itu hakim. Jadi hakim apabila kehilangan salah satu dari lima ini merupakan aib baginya. Yang pertama apa kata beliau? Yang pertama adalah fahman, memiliki pemahaman yang luas. Memiliki pemahaman yang luas. Yang kedua haliman, penyantun. Yang ketiga afifan, menjaga kehormatan diri. Soliban, berpegang kuat pada kebenaran. Yang kelima aliman su'alan anil ilm, seorang alim yang terus menerus di dalam mempelajari ilmu. Ya. Sekarang sudah masuk Isya, kita dengarkan adzan dulu, nanti kita lanjutkan sebentar.
La haula wala quwwata. La haula wala akan tersenyum. Alhamdulillah, kita lanjutkan. Sekarang kita masuk poin yang keempat. Bagaimana cara untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat? Poin yang keempat, adamul kibr wal haya an talabil ilm. Ya, menghilangkan sifat sombong dan rasa malu dari belajar ilmu syar'i ini. Ya, jadi poin yang keempat, supaya kita mendapatkan ilmu nafi' adalah menghilangkan sifat sombong. Nah, ini. Yang kedua apa? Wal haya, yaitu malu untuk belajar. Ini dua penyakit. Ini dua penyakit. Qala Imam Mujahid, berkata Imam Mujahid rahimahullah taala, la yata'allamal ilma mustahyi wala mustakbir. Ya, seseorang tidak akan pernah mendapatkan sebuah ilmu apabila memiliki dua penyakit di dalam hatinya. Seseorang tidak akan mendapatkan ilmu apabila di dalam dirinya terdapat dua sifat. Yang pertama, mustahyi, malu. Malu untuk belajar. Ya, malu untuk belajar. Ya, seperti kita taksin. Ya, yang merasa kurang baik belajar. Belajar, jangan malu-malu. Ini banyak loh teman-teman kita ini, jamaah kita, ikhwan kita ini yang kurang bagus bacaannya. Banyak sekali. Makanya kalau ngaji nggak kelihatan. Baru disuruh ngimami baru ketahuan nanti. Itu banyak kita temukan teman-teman tuh kalau sholat duhur semangat ngimami, kalau maghrib senep petengnya, langsung pergi ke WC dia, nggak keluar. Ketahuan kenapa bacanya nggak bagus. Ya, bacanya nggak bagus, dan banyak di antara ikhwan kita ini yang kurang bagus bacaannya, tapi uniknya tidak berusaha untuk belajar. Kenapa? Kemungkinan faktor malu ini, insya Allah malu ini. Kalau sombong insya Allah enggak lah, mungkin malu karena belajar ini. Makanya tolong teman-teman yang mungkin kurang lancar bacaannya belajar, ya, tolong kepada ustadz untuk supaya mengajarinya. Jadi dua sifat ini akan menjadi penghalang untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Wa qalat wa lihada qalat
Aisyah radhiyallahu anha, berkata Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, nikman nisaul ansor, sebaik-baik wanita adalah wanita-wanita Ansor. Kata Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, sebaik-baik wanita itu adalah wanita Ansor. Lam yamna'hunnal haya an yatafaqqahunna fiddin. Ya, rasa malu yang mereka miliki tidak menghalangi mereka untuk bertanya dan mendalami agama. Masya Allah. Karena wanita Ansor itu orang-orangnya pemalu, kan? Pemalu. Dan rasa malu mereka yang begitu tinggi itu tidak menghalangi mereka untuk mendalami agama. Ya. Asal ini diriwayatkan oleh Jawabul Kafi, disebutkan di dalam kitab Jawabul Kafi. Wa qalat Ummu Sulaim radhiyallahu anha, berkata Ummu Sulaim, ya Rasulullah, innallaha la yustahi minal haq. Sesungguhnya Allah tidak malu dari kebenaran. Ini. Allah tidak malu terhadap kebenaran. Fal 'alal mar'ati min ghuslin idza talimat, apakah wajib bagi wanita untuk mandi ketika dia bermimpi? Dia mimpi berhubungan. Apakah bagi wanita itu wajib mandi? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza ra'atil ma', apabila dia melihat air maka dia wajib untuk mandi. Jadi kalau mimpi berhubungan badan tapi nggak keluar, maka tidak wajib mandi. Dan itu ditanyakan karena ini merupakan bagian daripada ilmu, dan jangan sampai rasa malu menghalangi kita untuk tidak mendapatkan ilmu. Nah, kemudian ikhwatul iman, kesombongan itu memiliki pengaruh yang sangat besar. Imam Ibnu Qayyim mengatakan ada 3 perkara yang merupakan sumber segala dosa. Salah satunya adalah kesombongan. Dari 3 perkara itu yang merupakan sumber segala dosa, artinya semua dosa itu bersumber dari 3 sifat ini. Semua dosa itu bersumber dari 3 sifat ini. Kalau orang memiliki 3 sifat, maka berarti dia punya peluang melakukan semua dosa akan dia kerjakan. Ya, semua dosa pasti akan dia kerjakan. Apa itu? Yang pertama adalah al-kibr, kesombongan. Dan itu adalah dosa pertama kali dilakukan oleh makhluk kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa pelakunya? Iblis. Ini yang pertama. Yang kedua apa? Hirs, tamak. Al-khirs, ketamaan itu menjadi cikal bakal semua dosa. Adam tergelincir daripada surga, dikeluarkan dari surga karena faktor ini. Tidak puas dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Jadi pada saat Nabi Adam mendekati buah terlarang itu bukan Nabi Adam kekurangan makanan, bukan sedang kelaparan. Ternyata kurang puas dengan apa yang dimiliki. Ya, tidak puas dengan apa yang dia miliki. Makanya disebutkan dalam ayat-ayat Al-Quran itu sifatnya. Kemudian yang ketiga apa? Hasad. Dan itu pertama kali terjadinya pertumpahan darah. Pertama kali karena hasad ini. Ya, maka kibr memiliki pengaruh yang sangat besar berkaitan dengan masalah ilmu dan ketaatan. Di antara dampak buruk daripada kesombongan berkaitan dengan ilmu, yang pertama, ya, bahwa orang yang memiliki kesombongan akan dipalingkan oleh Allah dari petunjuk dan akan mengalami kesulitan untuk mendapatkan hidayah. Ini dampak daripada kesombongan. Dan dampak daripada kesombongan, dipalingkan oleh Allah dari petunjuk dan sulit untuk mendapatkan hidayah. Allah sebutkan di dalam surat Al-A'raf ayat 146. Sa'asrifu an ayati alladhina yatakabbaruna fil ardi bighairil haqq
wa iyaraw kulla ayatin la yu'minu biha wa iyaraw sabila ar-rusdi la yattakhidhu sabila wa iyaraw sabila al-ghayy yattakhidhu sabila dzalika bi annahum kadzdzabu bi ayatina wa kanu anha ghafilin. Ya, surat 7 ayat 146. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, akan aku palingkan. Apa yang dimaksud dipalingkan apa? Dijauhkan dia. Ya. Akan aku palingkan dari tanda-tanda kekuasaanku orang-orang yang menyombongkan diri di muka bumi tanpa alasan yang benar. Masya Allah. Ini kesombongan, ini buah daripada kesombongan. Sehingga orang-orang seperti ini dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa iyyaru kulla ayatin la yu'minu biha. Kalau dia melihat ayat-ayatku, setiap ayat-ayat yang aku bacakan kepadanya, dia tidak akan beriman dengannya. Wa iyyaru sabilar rusdi, kalau dia melihat jalan yang lurus, la yattakhidhu sabila, dia tidak menjadikan itu jalannya untuk kehidupan. Ya, wa iyyaru sabilal ghayyi, kalau dia melihat jalan yang bengkok, jalan yang sesat, yattakhidhu sabila, dia jadikan itu jalan hidupnya. Ini sifat-sifat orang yang kiber. Makanya antum lihat, orang yang sombong itu dia akan memilih memusuhi kebenaran daripada mengikuti kebenaran. Dia akan bangga, bahkan mereka akan puas ketika mereka membela kebatilan itu. Dan kita lihat pelaku-pelakunya. Selama dia memusuhi sunnah, antum lihat bangga di atas mana mereka? Hah? Mereka bangga kapan? Kapan mereka bangga? Ketika mereka di atas kebatilan. Ketika mereka melindungi kesyirikan, melindungi kemaksiatan, mereka bangga dengan itu. Makanya orang seperti ini dijauhkan oleh Allah dari hidayah. Dan sulit untuk mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ini buah daripada kesombongan dan keangkuhannya, kita lihat. Itu dampak buahnya. Dan itu merupakan siksaan dari Allah Subhanahu wa taala atas perbuatan mereka. Jadi ketika orang mengalami kesulitan mendapat nasihat, sulit, antum lihat. Orang-orang yang angkuh, orang-orang yang sombong itu sulit menerima nasihat karena kesombongannya itu. Karena kesombongannya itu. Nauzubillah min syarri dzalik. Ya, bagaimana dia melindungi kesyirikan, dia bangga. Melindungi kemaksiatan, dia bangga. Memusuhi kebenaran, memusuhi tauhid, memusuhi sunnah, dia bangga. Antum lihat ini. Betapa batilnya perbuatan, betapa rusaknya akhlak ini, dan betapa jauhnya pikirannya dari kebenaran ini. Masalah, mudah-mudahan kita dilindungi oleh Allah dari sifat ini. Makanya jangan dibiarkan kesombongan ada di dalam diri kita ini. Jangan dibiarkan. Makanya perlu evaluasi. Ya. Bagaimana pintu-pintu kesombongan ini? Ketika orang merasa diri punya kelebihan. Awas, hati-hati ini. Jadi ketika orang merasa punya kelebihan, maka di situ pintu kesombongan terbuka bagi dirinya. Allah Subhanahu wa taala sebutkan, kalla innal insana layak tagha, sungguh sekali-kali tidak, sungguh manusia itu benar-benar melampaui batas. Kapan? Ar-ra'ahus taghna, ketika dia merasa memiliki kecukupan, ketika mereka merasa memiliki kelebihan, merasa cukup dengan sesuatu, merasa cukup dengan ilmunya, merasa cukup tentang ibadahnya, merasa cukup amal solehnya, merasa cukup dengan ketaatannya. Itu faktor-faktor yang akan membawa kesombongan, yang kemudian meremehkan orang lain, sulit menerima hidayah. Ya, makanya orang seperti ini gampang meremehkan orang lain. Ya, gampang meremehkan. Saya menemukan satu majelis yang mengaku ahlus sunnah. Saya katakan ini ahlul mutakabbirun. Ini kelompoknya orang-orang yang sombong. Yang tidak ikut di majelisnya dianggap salah semuanya, bukan salafi, bukan ahlus sunnah. Na'udzubillah min syarri. Ini merupakan satu pernyataan yang sangat istijal, yang jauh tidak dimiliki oleh para ulama. Tidak dimiliki oleh para ulama. Ya, dan ulama-ulama sunnah itu tidak demikian sifatnya. Antum baca coba nanti. Antum baca riwayat-riwayat para ulama-ulama sunnah yang mereka alim, yang mereka bertakwa kepada Allah, yang ilmunya luar biasa, tuh lihat.
Ada nggak tanda-tanda sifat yang demikian? Mudah sekali meremehkan orang lain. Ya. Dan ini harus kita berlindung kepada Allah dari sifat. Kemudian yang kedua, apa dampak buruknya? Dari kesombongan ini, Allah akan mengunci dan menutup mati hatinya. Na'udzubillah min syaitonir rajim. Makanya orang sombong itu Pak, wangil kandhanane. Berubah sulit, nerima nasihat sulit. Ya kalau bahasa kita itu cengkal. Apa nih bahasa sing serem enggak? Hah? Ya Allah, cengkal, kandhanane wangil, ngeyelan. Antum lihat orang sombong dimanapun begitu. Dimanapun begitu. Ya, mudah meremehkan orang lain. Masya Allah, Masya Allah. Ini jauh dari sifat-sifat para ulama-ulama sunnah. Jauh dari sifat-sifat ulama sunnah. Di dalam surat Al-Mu'min, surat 40 ayat 35, kalimat yang terakhir kita lihat. Ya, di situ Allah menjanjikan Allah akan menutup mati hati orang-orang yang sombong itu. Disebutkan oleh Allah Ta'ala dalam ayat itu pada kalimat yang terakhir, kadzalika yatba'ullahu ala kulli qalbin mutakabbirin jabbar. Demikianlah Allah akan mengunci hati setiap orang yang sombong dan berlaku sewenang, dikunci hatinya oleh Allah. Makanya yang dalam gak bisa keluar, yang keluar gak bisa masuk. Yang dalam apa? Sifat-sifat buruknya gak bisa keluar. Sifat-sifat angkuhnya gak bisa keluar. Dan yang di luar gak bisa masuk. Apa itu? Obat-obat hati, nasihat, ilmu gak bisa masuk. Makanya orang sombong itu kalau dinasihatkan tuh lihat. Antum lihat, Masya Allah. Maka kita berlindung kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar kita dijauhkan dari kesombongan ini. Ya, kita berlindung pada Allah. Karena kesombongan memiliki dampak buruk yang sangat besar sekali dalam pandangan para ulama. Makanya para ulama kalau kita lihat, Subhanallah, para sahabat kelasnya Abu Bakar, antum lihat Abu Bakar, antum lihat Umar bin Khattab, antum lihat Utsman bin Affan, antum lihat Ali bin Abi Thalib. Bagaimana pernyataan-pernyataan mereka, sikap-sikap mereka, ketawaduan mereka. Jauh dari sifat-sifat al-kibr ini. Jauh-jauh. Ya. Makanya mereka tajam hatinya. Tajam. Suatu saat ada burung lewat di kepalanya Abu Bakar. Terbang ke pohon. Kalau kita ngeliat burung terbang ke pohon, kira-kira ada komentar nggak? Ada komentar nggak? Nggak ada. Paling-paling kalau gendong anak tuh ada burung gitu aja. Pelajarannya apa? Nggak ada. Abu Bakar melihat begitu nangis sudah. Burung makan-makan buah-buahan dia mengatakan tuba ya ta'ir. Berbahagia engkau burung. Ta'kulu thamarot. Engkau memakan buah-buahan di pohon ini. Ya. Dan kamu berteduh di bawah pohon ini. Kemudian kamu memakan, menikmati buahnya, dan kamu menikmati tidurmu di situ, dan kemudian kamu mati, selesai urusan. Sedangkan aku, setiap kali satu suap yang aku makan akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Nasihat tajam Pak melihat. Jadi melihat sebuah masalah itu sebuah nasihat bagi dia. Bisakah kita memposisikan seperti itu kalau nggak tajam hatinya? Hah? Dan kita lihat Salamah bin Dinar, antum lihat. Salamah bin Dinar mensolati jenazah, pingsan dia. Membayangkan apa? Kalau seandainya aku yang disolati, sudah siapkah amal-amalku ini? Salamah bin Dinar. Masya Allah, luar biasa. Jadi tajam ilmunya, ketawaduannya, kerendah hatiannya, jauh dari sifat-sifat al-kibr. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menjauhkan kita dari sifat-sifat tersebut. Yang terakhir, yang kelima adalah al-ikhlas fi thalabil ilm wal amalu bih. Yaitu ikhlas di dalam mencari ilmu dan mengamalkannya. Ya, ikhlas di dalam mencari ilmu dan mengamalkan ilmunya ini. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, ikhlas itu bukan perkara yang mudah. Ya, di dalam agama ini ada dua ibadah yang sangat sulit dan sangat berat. Hanya orang yang mendapat pertolongan Allah yang bisa meraihnya. Ya, di dalam agama ini ada apa?
ada dua bentuk macam ibadah yang sangat sulit dan sangat berat. Yang pertama al-ikhlas, yang kedua istiqomah. Ini ibadah yang paling sulit dalam agama ini. Dan ini ibadah yang paling berat dalam agama ini. Mencari ilmu kita mungkin bisa, pertanyaannya ikhlas enggak? Yang kedua istiqomah enggak? Nolong orang mudah, kita nolong orang, pertanyaannya ikhlas enggak? Yang kedua istiqomah enggak? Berapa banyak kita bersemangat melakukan kebaikan tapi enggak bisa bertahan lama? Betul apa enggak? Bisa banyak kita melakukan kebaikan tapi enggak bertahan lama. Kenapa? Hilangnya istiqomah. Enggak gampang. Makanya yang remaja-remaja, yang masih bujang-bujang, tolong ini jangan bangga dulu. Jangan bangga dulu. Antum nanti dapat istri macam apa? Ya, istri antum sangat mempengaruhi nanti. Makanya jangan lihat cantiknya aja. Boleh. Kalau ada cantik, cari yang cantik. Kalau ada. Ya kalau ada. Boleh kan? Boleh. Kaya, bagus. Kaya, cantik, alim. Masya Allah. Kalau ada, itu pun kalau mau. Sama antum. Ada belum tentu mau. Ya. Lalu ikhwan ini kadang-kadang saya masih penasaran ketika antum istikharah ini, istikharahnya kayak apa gitu loh. Saya kok kurang yakin istikharah ini perlu dinyet-nyet antum ini. Ketika habis nadhar istikharah, ketika ngelihat akhwatnya kurang cantik, sudah baru takbir udah gak mantep dia. Kan gak bener ini. Makanya dibatalin. Gimana hasilnya istikharah? Gak mantep Ustaz. Kita lihat jelek memang gitu. Ya. Ketika cantik, baru iftitah itu udah mantep itu. Baru iftitah udah mantep. Gimana hasilnya istikharah? Insyaallah Ustaz. Ada kasus. Jadi ketika dia nadhar, kemudian kita tanya gimana hasilnya. Saya tak istikharah dulu Ustaz. Nah, kalau udah bahasa begitu ini kayaknya sudah banyak gagalnya di sini. Iya, kalau saya perlu istikharah dulu Ustaz, ini kayaknya kurang mantap, dia sudah jelas itu. Dan itu paling banyak wajah. Ya, itu wajah paling banyak. Nah, kemudian ketika udah kelihatan cantik, ya gimana hasilnya? Insya Allah mantap, tapi saya perlu istikharah Ustaz. No. Insya Allah mantap, tapi perlu. Saya yakin belum istikharah udah mantap dia. Karena wajah. Orang kalau kesensem wajah, kecatut wajah, semua urusan jadi mudah. Urusan mudah. Jadi nggak ngeliat beban-beban. Ada kasus begini. Kemudian ada masukan. Jadi ternyata wanitanya itu memang cantik memang. Ya, cantik. Kemudian ada masukan, Ustaz. Saya dengar teman antum katanya jamaah antum mau menikah dengan akhwatnya namanya ini. Daerah sini. Iya. Afan Ustaz, saya ini masih ada kerabat dengan saya. Dan saya tahu betul akhlaknya, dia kurang baik. Dengan orang tuanya berani. Terus dia itu awam sekali, apa nggak perlu dipertimbangkan Ustaz. Coba nanti tak sampaikan terima kasih masukannya. Saya panggil ikhwannya. Ini ada hadis mutawatir insyaallah. Ini ada berita katanya ini akhwat yang antum nadhar kemarin itu kayaknya kurang bagus. Kira-kira gimana menurut antum ini? Antum sudah istikharah? Ya kalau kurang bagus itu ladang dakwah buat saya Ustaz. Wis kata wong ayu niku peteng kabeh. Peteng kabeh. Itu ladang dakwah. Bahasa saya Masya Allah semangat. Ada akhwat ikhwan ya Allah. Ya memang itu penyakitnya wong lanang kadang-kadang. Nah, sahabatnya laki-laki itu kan perempuan. Nah kalau sahabatnya perempuan bukan wajah, fulus. Jadi mau wedok itu penyakitnya fulus. Nanti kalau yang ngelamar tuh walaupun mungkin untuk penceng gitu ya. Tapi kaya raya, punya pom bensin 5 tambah. Wis merem-merem dedek wis apa.
tenan ini barang larang. Ya, jadi ikhlas itu nggak gampang. Nanti akan kita bicarakan apa definisi ikhlas dan apa itu riya. Karena banyak sekali di antara kita ini yang kadang-kadang kita gagal ini. Ya, 4 poin sudah kita lampaui, tapi begitu masuk ikhlas kita kesandung keikhlasan. Sehingga banyak sekali di antara kita ahli ilmu tetapi tidak manfaat. Ngerti dosa tapi dijalankan terus menerus. Ngerti nggak benar tapi menjadi kepribadiannya. Ini menunjukkan bahwa ilmunya jelas nggak bermanfaat. Ilmunya jelas nggak bermanfaat. Paham ini Pak? Maka insya Allah akan kita bahas mahwal ikhlas. Apa itu ikhlas? Ada penjelasan sangat menarik sekali dijelaskan oleh para ulama di dalam kitab Madarijus Syalikin oleh Imam Ibnu Qayyim dan kitab Situd Duror. Itu bagus sekali di penjelasan apa itu ikhlas dan apa itu riya. Ya, nanti akan kita bahas pada pertemuan-pertemuan yang akan datang insyaallah. Demikian kajian kita malam ini kurang lebih. Mohon maaf. Sallallahu ala nabiyina Muhammad subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.